Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori aliran pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdi, Prodi PJKR sebagai moderator. Nama saya Roy Mahotra Saksena sebagai narasumber dari Prodi PJKR. Nama saya Andika Farma sebagai narasumber dari Prodi PJKR. Nama saya Diva Putra sebagai narasumber dari Prodi PJKR. Nama saya Dara Fayed sebagai narasumber dari Prodi PJKR. Selanjutnya kami akan membahas tentang aliran pendidikan yang akan disampaikan oleh Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pada pendidikan sejak dulu, kini maupun di masa depan. Pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Macam-macam aliran pendidikan yaitu 1. Teori progresisme. Progresisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksana pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada kemampuan anak serta mendorong untuk melaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. 2. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep seperti umum. Pelajaran aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini adalah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasan tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pelajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan pencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia yang membangun atau mencipta pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalaman. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru apabila dalam kehidupan kita selama ini merupakan kehimpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Menurut teori ini, suatu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa
ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut, peserta didik diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis dan mempunyai kemampuan untuk mengujinya, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dan persoalan yang ditemuinya, mengadakan renungan, mengekspresikan ide dan gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang baru. Pengaruh jenis aliran pendidikan klasik di Indonesia. Pengaruh jenis aliran pendidikan di Indonesia dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Itulah pembahas kami tentang teori aliran pendidikan. Selanjutnya akan diadakan sesi koreksi saran dan pertanyaan. Masing-masing prodi untuk memberikan pertanyaan. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.